Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 Channel. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe. Dan buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan tentunya bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Baik teman-teman, alhamdulillah kali ini saya dapat servisan lagi ya. Nih, tuh lampunya sangat kotor sekali ya teman-teman. Tuh lihat, nih dulu pernah servis ke saya ini. Terlihat ya tanggalnya, tanggal 12 Desember tahun 2021. Nah, di tahun baru ini 2024 ini kembali lagi ya karena rusak ya. Nih udah 2 tahunan lah kira-kira seperti itu ya teman-teman. 21, 22, 23, 2 tahun ya. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah ya. Yang servis di sini alhamdulillah awet ya, alhamdulillah. Dan juga saya memberi garansi ya. Kalau 2 tahun kan udah lewat garansi ya. Jadi untuk kalian yang baru menemukan channel Ahmad K17, silahkan ikuti pengalaman-pengalaman servis dari ini. Kalian yang hanya hobi silahkan ya. Silahkan dikembangkan lewat channel ini. Insya Allah pengalaman servis ini saya perlihatkan dengan nyata, tidak ada rahasia-rahasia apapun ya. Di sini saya bongkar semua penyakit lampu seperti apa, kerusakannya seperti apa, saya perlihatkan semua di channel ini ya, agar ilmu ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi ilmu jariah buat kita semua ya teman-teman. Dan juga kalian jangan lupa dibagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini ya, di-share ke sosial media kalian yang lain ya, agar ilmu ini lebih meluas ya, dan juga bisa dilihat oleh teman-teman kita yang membutuhkan ya. Karena kalau mempelajari ilmu pengalaman ini dengan sungguh-sungguh, bisa mendatangkan rezeki buat teman-teman kita semua ya. Oke, langsung saja kita tes ya. Lampu ini lampu hanok ya, lampu hanok. Kerusakannya apa, kita tes menggunakan anti konslet ya. Oke, untuk kalian yang belum punya anti konslet ini, kalian bisa lihat di video saya ada ya. Untuk anti konslet cara pembuatannya ada ya, lengkap di sana tapi tanpa wattmeter ya. Ini oke, ini udah hidup ya, tuh hidup. Kita tes di sini. Nah, hidup ya, menyala. Kita tes lampu ini ada ciri-ciri apa ya, karena semua kerusakan lampu itu ada ciri-cirinya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, terlihat ya, ada percikan di sini, ada percikan api. Biasanya ya yang sering kalau ada percikan api seperti itu, ada setrum masuk ya, dari PLN ini masuk ke driver, dan biasanya kerusakan ada pada kaca lampu ini putus biasanya ya, tapi kita tidak tahu karena elektronik itu tidak bisa kita menduga-duga. Cuman ini saya bilang biasanya ya, biasanya. Oke, langsung kita bongkar saja ya. Untuk kalian ikuti saja cara-caranya ya, cara-cara servis ini, langkah-langkahnya seperti ini. Ini nyata, tidak mungkin dibikin-bikin, pasti bisa diikuti ya, karena teman kita sudah banyak ya yang mengikuti channel ini dan berhasil, dan juga sekarang sudah dapat menghasilkan uang ya lewat servis-servis ya. Oke, nah seperti ini ya caranya ya. Tuh, kita congkel lagi ini untuk casingnya. Nah, alatnya sederhana semua teman-teman. Ini jangan ragu untuk servis ya, jangan ragu, karena servis lampu itu selain mudah ya, alatnya juga kita bisa bikin sendiri ya teman-teman. Ini pernah servis sekali, ini bukaannya susah ini ya. Ini sekali dulu pernah servis, dan ini 2 tahun kembali lagi. Oke, terbuka. Nah, waduh teman-teman, terlihat ini gosong ya. Nih, wah ini terlihat nih teman-teman, kalian bisa melihatnya gosong semua ini. Tuh hancur semua tuh ya. Tapi ada setrum masuk ya. Tadi kita cek aja menggunakan
ini ya, buzzer biasa ya. Biasa senjata Ahmad K17 buzzer ya, buzzer untuk cek apapun buzzer, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menghasilkan ya teman-teman. Nah udah bunyi, kita cek kacanya sepasang ya. Nah ada bunyi. Oh kacanya normal teman-teman. Tadi ada percikan di sana, tapi kacanya normal ya. Oke, kan udah saya bilang tadi di depan, kalau elektronik itu tidak bisa kita duga-duga ya teman-teman. Oke, langsung kita bongkar untuk kacanya ya. Nanti kita lebih mudah untuk cek semua komponen. Oke, tak cepetin saja untuk buka ini, nanti terlalu lama videonya. Baik teman-teman, udah beres nih. Nah, udah copot. Nah, ini terlihat ya. Nih kacanya udah nggak berbentuk nih, debu semua ya, karena udah lama sekali 2 tahun ya. Oke, kita lihat untuk mesinnya banyak yang gosong. Nah ini ada tulisannya, ini punya saya dulu. Oke, langkah selanjutnya kita cek untuk TR nya teman-teman. Kita cek untuk TR nya. Oke, kita deketin aja ini, kita turunin lagi kameranya agar terlihat ya teman-teman. Oke, langsung kita cek untuk TR-nya. Langkahnya seperti itu ya. Tadi ada setrum masuk ya, karena ada percikan, berarti ini normal ya. Untuk sekringnya ini kita cek untuk TR-nya. Nah, ya, seperti itu caranya. Langkah-langkahnya kalian ikuti ya. Oke. Ini yang tengah hitam dulu di tengah ya. Oke, merah di pinggir, ada bunyi ya. Sebentar supaya ini terlihat ya, ini multitesternya supaya terlihat. Tidak terlihat juga nggak apa-apa, sebenarnya ada suaranya ya. Oke, yang hitam dulu di tengah tadi ya. Oke, ada suara. Nah, ada nilai juga. Sekarang yang merah di tengah. Nah, benar saja ya, ini ada nilai. Oke, ini short sebelah sini. Nah sekarang sebelah sini yang hitam dulu di tengah. Oke, ada suara. Sekarang yang merah di tengah. Nah, short ya, untuk TR nya short. Kita ganti untuk resistor basis dan emitornya ya, kalau seperti ini ya teman-teman. Kita solder dulu, kita copot untuk TR dan resistornya ya. Ini di sini terbakar, ini terlihat, ini nih terbakar. Kita copotin ya, kita solder, kita ambil. Oke, untuk penyolderan tidak tak liatin ya, karena nanti kepanjangan videonya. Gampang untuk pencopotan ini, kalian tidak perlu melihat di sini, gampang, hanya menggunakan sedot dan solder ya teman-teman. Baik teman-teman, udah saya copot TR-nya. Ini untuk resistornya kita congkelin ya. Ini gosong ya, terlihat ini ya. Ini basis, ini ya, R basis itu terlihat 1/4 watt ya, 15 ohm. Yang ini R emitter. R emitter itu menggunakan 1,5 ohm. Nah ini letaknya dimana kita bisa tahu pas dia di kaki dari basis TR ya. Nah ini yang emitter itu ada di kaki emitter dari TR. Nah kita ganti langsung ya teman-teman. Kita ganti yang basis. R basis itu 15 ohm. Nah di sini sudah ada. Aslinya itu kita kasih 2 ya, karena kita menggunakan 2 resistor basis 15 ohm. Nih 15 ohm. Tadinya 1/4 watt ya. Ini saya singkirin dulu. 1/4 watt saya ganti pakai 1/2 watt ya teman-teman, nggak apa-apa, aman, boleh. Ini saya tinggiin lagi ya, sebentar. Oke, terlalu deket nggak enak ya. Aslinya 1/4, nggak apa-apa, kita kasih untuk R basisnya
setengah watt, boleh dan aman ya, boleh ya teman-teman. Ada dua 15 ohm. Ini basis yang sebelah sini ya. Nih, kakinya terlihat dari ini, basis dari sini ke sini ya. Ini basis yang saya lakukan setiap servis seperti ini ya teman-teman. Oke, yang basis sudah terpasang ya, yang basis, air basis. Sekarang kita pasang yang emitor ya, emitor 1,5 ohm ya. Nih di sini pakai 2 biji, kita ambil 2 ya. R6 ini di sini letaknya. Kalau yang R emitor ini emang dia pakai setengah watt ya, aslinya setengah watt. Kalau yang basis pakai 1/4. Oke, sudah terpasang, kita solder dulu ya. Kita solder. Untuk kalian selalu perhatikan ya, kakinya ini saat solder jangan sampai nempel ke kaki yang lain ya, karena nanti bisa konslet dan tidak hidup ya, malah jadi mati total ya. Awalnya hanya rusak pada TR-nya, saat ganti resistor bisa mati ya, mati total karena konslet. Oke, kita kurang ini yang sebelah sini. Oke, udah semua. Untuk kakinya kita patahin dulu ya. Ini yang terkelupas kesiniin aja. Ini ada kaki TR PCB nya ya, terkelupas, kita beginiin aja. Oke, beres teman-teman ya. Udah beres. Kita tinggal pasang TR-nya. Kita cari TR dulu. Alhamdulillah stok masih ada ya teman-teman. Tuh, diplastikin aja nggak apa-apa. Menggunakan TR 13005 ya. 13005. Oke, langsung saja. Ingat, jangan terbalik masangnya ya. Kita harus ingat saat bongkar tadi ya. Saat bongkar tadi kita lihat arahnya ya, karena kalau kita tidak ingat-ingat nanti malah salah pasang ya teman-teman. Kita tidak usah bingung memikirkan posisinya. Yang penting kita ingat tadi melepasnya ya. Untuk kaki ada yang terkelupas ini, tapi nggak apa-apa. Kita jumper seperti ini nggak apa-apa, aman ya. Aman, yang penting tidak konslet ke kaki di sebelahnya ya. Oke, kita tinggal solder saja. Pelan-pelan aja ya teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting tidak konslet. Kalau buru-buru nanti bisa konslet, berakibat fatal ya. Oke, beres. Kita buang kakinya yang sisa.
Nah seperti ini teman-teman. Kalau nggak hati-hati ini nempel seperti ini ya, terlihat ya. Nih kita harus selalu teliti ya. Nih. Kalau nempel seperti ini langsung konslet dan akan mati total lagi ya. Lebih parah daripada yang kerusakan sebelumnya. Oke, udah beres. Kita tes ya, kita tes dulu ya. Setelah penggantian TR dan resistor, kita tes. Kalau memang langkah pertama ini belum menyala, baru kita langkah berikutnya ya, baru kita cari kerusakan selanjutnya ya. Caranya seperti itu ya teman-teman. Karena ini TR itu adalah otak utama dari driver ini ya. Jadi kalau otaknya sudah bekerja, nanti kita mudah mencari kerusakan lainnya ya. Kita menggunakan kaca eksternal ini. Ini memudahkan kita untuk servis ya, kaca eksternal seperti ini. Kita tes lama nggak jadi masalah karena kacanya sesuai ukuran ya. Oke, kita tes untuk tahap pertama ya. Ini langkah pertama sudah kita lakukan, hidup atau tidak. Nanti kalau tidak hidup, kita lakukan langkah berikutnya teman-teman, karena mempermudah, mempercepat kita servis. Caranya seperti itu ya, kalian bisa ikuti. Oke, langsung kita tes menggunakan anti konslet, udah tak pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kaca eksternal ya, itu kalau menyala terang berarti ini hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Langsung menyala normal teman-teman. Nah, yang saya lakukan seperti itu, tidak ada perlakuan yang lain, hanya mengganti TR dan resistor-resistornya ya. Itu sangat mudah servis lampu itu ya. Kita seperti ini sudah bisa gajian ya teman-teman. Oke, ini udah berjalan sekian menit ya, 1 menit kira-kira. Kita tes apa TR-nya panas atau tidak. Kalau panas berarti ada komponen yang lain yang setengah mati ya. Oke, kita matikan, kita tes dulu. Alhamdulillah tidak ya. Ini sama sekali tidak panas dan hangat pun tidak ya. Berarti ini normal ya, normal. Langsung kita copotin dan kita pasang kembali. Baik teman-teman, kita copotin ya. Karena TR tidak panas. Ini normal ya. Dan normal. Seperti itu ya, mudah sekali. Kalian bisa ikuti cara-caranya ya. Sangat mudah sekali. Oke. Kita luruskan untuk ini, nanti kita cuci ya. Ini untuk kacanya nanti kita cuci. Sebentar saya cuci dulu di luar ya, biar bersih. Nah, ini. Oke, sudah saya cuci ya teman-teman, tuh lihat, terlihat sudah bersih. Kita luruskan. Ini ingat kalau ngelurusin kawat filamen jangan pakai alat ya, pakai kuku saja, karena nanti kalau pakai alat bisa putus ya. Ini dilurusin seperti ini. Oke, sudah lurus, kita pasang saja. Kita pasang seperti awalnya ya. Pelintir kawat kaca ya. Ini tutorialnya ada ya, cara pembuatan alat pelintir kawat kaca, kalian bisa melihatnya ya. Ini juga kalau kita tidak mempunyai pelintir kawat kaca ini nanti bisa panas ya. Ini ada percikan api dan nanti konektornya gosong ya, dan bisa terbakar ya teman-teman. Nanti akibatnya lebih fatal lagi ya. Oke, beres ya. Ini hasilnya bagus sekali menggunakan pelintir kawat kaca ini. Oke, beres ya teman-teman. Kita tinggal tutup menggunakan cover yang tadi. Nanti kita kasih tanggal yang baru ya, tanggal hari ini. Dan ini tidak tak videokan karena videonya udah lumayan panjang ini. Cukup di sini, caranya sangat mudah sekali. Kalian bisa ikuti ya cara-cara dari pertama sampai terakhir ini tadi ya teman-teman. Semoga kalian mudah memahaminya ya. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Dan juga apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.